Gini hari udah ada di kampung orang. Masya Allah. Tuh, kita istirahat dulu. Gila, perjalanannya parah. Mantap pokoknya. Ntar diceritain. Masya Allah. Terus itu yang di depan tuh gunung. Sampai ke sini. Cuma emang kabut nih yang ini nih. Masya Allah. Gak kelihatan ya. Jalanannya sih. Itu gunung guys. Dan gue real ada di atas awan. Nih. Manjat. Ada rame orang. Assalamualaikum, ketemu lagi sama Rade, Rian, sama Dian jalan-jalan. Hari ini sudah masuk tahun 2026, masih awalan banget nih. Di tanggal 3 malam mau ke 4 kita jalan, tapi berarti udah masuk tanggal 4 ya, karena udah jam 1 nih kita jalan. Ini kebetulan kita dari rumah, tadi udah jam 1. Ini sampai di Kampung Rambutan. Terus gimana perjalanan kita sebelumnya? Semoga teman-teman semuanya sehat ya, baik-baik pokoknya. Yuk kita jalan lagi yuk. Kita mau kemana? Nanti bakal ceritain. Jadi untuk kali ini kita mau ke beberapa tempat. Yang pertama kita mau ke Citorek, lalu kita mau ke Pantai Sawarna, and then terakhir kita mau ke Ciletuh. Terus bakal seperti apa perjalanannya dan keseruannya? Gila sih, ini benar-benar wow banget ya untuk cerita kali ini. Sepanjang jalan menegangkan. Pokoknya capeknya tuh karena capek tegang dan takut, lebih ke worry gitu ya. Apa sih yang bikin worry? Apa ya? Jadi ini kita jalan di tanggal 4 berarti ya, jam 1 malam. Terus ini udah sampai Pasar Rebo, kita kurang lebih setengah jam lah, setengah 2. Keadaannya hujan rintik-rintik tapi masih aman buat kita jalan. Dan kita nggak pakai jas hujan malam ini. Kita kebetulan penasaran sama negeri di atas awan karena Dian belum pernah, jadi Mas Rian mau ngajakin Dian ke sana. Yuk kita lihat, yang katanya kalau jalan ke arah sana tuh kudu malam-malam. Kayak apa sih malam-malam kita jalan? Lanjut lagi.
Raya Bogor ya guys. Terus arah ke Warung Jambu ya yang. Terus kemananya dah biar Mas Rian aja nih yang jelas nih jalanannya ya teman-teman. Terusnya ya. Oke, sebelumnya tadi udah dijelasin sama Mbak Dian kalau kita mau ke Citorek. Dan posisi saat ini kita berada di Jalan Raya Bogor, tepatnya di Warung Jambu. Ini kita di depan lampu merah Warung Jambu dan kita mau putar balik. Jadi seharusnya tadi kita ke arah kanan ya, ke arah Taman Yasmin. Cuman posisinya karena memang jalannya ditutup, nggak bisa langsung ke kanan, kita harus putar balik di depan Mall Jambu 2. Nah, ini di lampu merah sini kita akan putar balik dan nanti kita langsung ambil kiri. Dan nah di sini kita langsung ambil kiri dan saat ini kita udah mau ke arah Taman Yasmin. Dan menunjukkan jam 2 Ya kurang lebih jam segitu. ya, jam 2. Jadi kita tadi dari rumah itu jam 1 ngisi bensin segala macam. Nah, ini kita ambil kiri ke Taman Yasmin, lurus itu ke arah Parung, Bogor atau Ciputat. Nah, ini kita ambil ke kiri. Posisinya saat ini karena malam minggu juga, jadi kondisi jalannya cukup ramai. Dan jujur kita memang belum pernah ke Citorek. Itu memang rencana sudah lama sekali yang kita rencanakan, tapi baru kali ini terrealisasi. Oke, lanjut. Kita saat ini udah sampai di Pasar Luwiliang. Jadi kita dari Taman Yasmin tadi kita ke arah Jasinga. Jadi kita lewat IPB terus ke arah Jasinga dan ini Pasar Luwiliang. Dan kondisi jalannya seperti apa? Yuk kita lanjut lagi. Teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita kali ini. Jadi setelah melewati Pasar Luwiliang, kita ke arah Jasinga melalui Jalan Cigudeg. Dan mungkin yang harus diperhatiin sama teman-teman, kalau dari arah Jakarta dan sekitarnya, kita di maps arahnya ke Citorek itu pasti diarahin pas Cigudeg itu belok kiri. Dan sebenarnya pas kita kemarin mau ikutin maps, ternyata jalan ke kirinya itu adalah kita harus nerabas hutan kebun sawit. Dan posisinya kemarin pas kita lewat dan memang di portal, mau nggak mau kita lurus. Jadi ke arah Jasinganya itu sampai di Tugu Jasinga. Jadi ada pertigaan, nanti di depan ada pertigaan Tugu Singa. Jadi yang ke kanan itu ke Rangkas Bitung atau lebih tepatnya ke Jalan Tenjo, dan kita ambil ke arah kiri ke arah Jalan Raya Jasinga. Nah, nanti nggak jauh dari Jalan Raya Jasinga tuh kita ambil kiri lagi. Gimana perjalanan kita malam ini? Yuk bareng-bareng kita lanjut lagi.
Ya jadi teman-teman, kita mau sharing-sharing sedikit buat tentang perjalanan kita malam ini. Jadi memang akhir tahun ini dan awal tahun, mungkin lebih tepatnya beberapa bulan terakhir ini ya, Indonesia lagi mengalami beberapa musibah atau bencana di beberapa daerah. Sebelumnya kita juga mikir tuh beberapa kali, kita mikir jadi berangkat nggak nih dengan agenda kita awal tahun kita mau ke Citorek, karena kondisinya Citorek adalah sebuah tempat yang memang dibilang jauh banget enggak, dibilang deket juga enggak. Tapi kita harus memikirkan beberapa faktor ya. Jadi dari masalah alamnya, masalah cuaca juga, dan yang pasti masalah jam keberangkatan kita, karena kebanyakan orang-orang tuh ke Citorek itu adalah mau mengejar sunrise dengan dengan background lautan awan yang berada di bawahnya. Tapi saat ini tujuan kita tuh ya udah untung-untungan aja, nggak berharap besar kita bakal dapat momen seperti itu. Jadi ya udah kita nikmatin aja, mau nanti dapat apa enggak ya nggak aja kita bonus. Yang penting kita udah kesana dengan rute yang sekarang ini. Jadi gimana keseruan jalannya, mari kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, kita saat ini sudah memasuki Jasinga ya. Jadi kita udah tadi sempat beberapa kali melewati perkebunan sawit dengan kondisi jalan yang seperti ini. Tapi memang ini jalan nasional sih, karena memang garis kuning gitu. Sepi banget malam ini, cukup sepi. Dan alhamdulillahnya kita nggak ngerti ya, mungkin apa beberapa daerah atau mungkin khususnya di daerah Jawa Barat, setiap kayak kemarin kita terakhir itu ke Desember itu kita ke Puncak 2, kita ngelihat pembangunan yang ada di sana. Dan saat ini nih yang kita lewatin ini juga pun kita ngeliatin momen tuh beberapa kali ada beberapa penerangan PJU yang memang lagi dirapihin, atau memang ini program daerah atau seperti apa kita nggak tahu juga ya. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya penerangan jalan ini cukup membantu kita nih yang melewati jalan yang memang minim penerangan gitu. Gimana kondisi jalan yang ada yang menuju Citorek ini ya seperti ini. Nah ini alhamdulillah kita dibantu dengan lampu tambahan, lampu tembak, dengan kondisi aspal yang memang habis hujan. Kalau dibilang suhu kalau dibilang dingin sih enggak sih, enggak terlalu dingin di sana. Tapi memang
karena kondisinya jam 3 pagi. Itu kemarin tuh kita ngecek di jalan di speedometer, suhunya itu mencapai 25 derajat. Ya lumayan lah. Jadi buat teman-teman sih kalau misalkan memang yang nggak kuat dingin, bisa dipersiapkan tuh alat safety-nya, jaket. Ya enak sih pakai jas hujan. Selain nanti kalau hujan kita udah nggak repot lagi, yang pastinya suhu badan kita juga lebih hangat. Gimana kelanjutannya? Kita lanjut. Oke teman-teman, kita baru aja ngelewatin pertigaan Cipanas. Jadi kalau ke kanan itu Jalan Raya Cipanas. Terus kita ambil kiri Jalan Warung Banten. Jadi sebelumnya tadi ada pemandian air panas Alam Batu Kancah, kalau nggak salah ya, atau air alam Cipanas Tirta Lebak Buana. Kondisi jalannya seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri. Oh ya, yang pastinya kita mau ngingetin, jadi mungkin selama ini kita melakukan perjalanan touring malam. Jadi kayaknya episode kali ini menuju ke Citorik tuh episode yang paling epic menurut kita ya. Jadi beda aja perjalanannya yang kita rasain tuh, beda banget sih. Ya entah mungkin dari cuacanya juga yang di sini habis hujan, terus minimnya penerangan di jalan, ditambah dengan kita riding tuh ya cuman kita aja nih, satu motor kita aja nih yang ada. Nah saat ini kita berada di Jalan Warung Banten. Kita jalan terus. Jadi sebenarnya kita nggak ngelewatin, kalau di maps mungkin diarahinnya lewat Cigobang. Jadi kita nggak lewat sana, karena kalau misalkan teman-teman diarahin dari Jakarta menuju Citorik via Jalan Raya Bogor atau Liuliang, itu pasti diarahinnya via Cigobang. Dan jalannya itu masih tanah. Kita ngebelah perkebunan sawit. Dan saat itu kita lewatin, kita mau masuk ke kiri, ternyata di portal. Dan akhirnya kita memutuskan untuk lurus terus. Jadi kita nggak via Cigobang, tapi nanti ketemunya sama aja sih. Ketemunya di Lebak Gedong. Ayo kita lanjut lagi. Mungkin selama di perjalanan kita bertemu dengan beberapa riders juga. Jadi kebanyakan kita ketemu dengan beberapa rombongan. Kayaknya sih ya baru melewati jalan ini juga menuju Citorik. Jadi yang sering kita ketemu tuh kebanyakan masih riders yang main tunggu-tungguan sama temennya gitu. Nah, balik lagi ke
apa ya, ke cerita kita tentang perjalanan malam ini. Jadi yang kita rasakan pada malam ini adalah beda banget. Jadi kita sempat bertemu beberapa titik longsor dan itu membuat kita agak sedikit down karena kondisinya memang longsor itu baru banget. Ya mungkin entah 1 jam atau 2 jam yang lalu baru terjadi. Jadi yang kita sempat punya pemikiran untuk balik kanan, tapi karena kita ngelihat ada jejak ban motor melewati sisi, jadi ya mau nggak mau kita terabas. Jujur sih kita agak shock juga pas ngelihat longsor kayak gitu. Sebenarnya kita record, cuman ternyata nggak tahu nih filenya nggak ada gitu setelah kejadian longsor itu. Jadi ada beberapa file yang memang yang kita record tuh nggak ke save, entah nggak tahu kenapa, tapi yang lainnya sih ke save gitu. Jadi ya Allah alam sih, ya mudah-mudahan buat teman-teman yang mau ke Citorek, nah ini bisa teman-teman lihat tuh tadi di kanan kiri jalan tuh bekas longsoran juga, banyak tanah-tanah yang baru dibersihkan juga. Jadi buat teman-teman yang mau ke Citorek harus benar-benar dipersiapkan dari kendaraannya, dari penerangannya, dari mentalnya juga. Yang pasti fisik jangan terlalu memaksakan karena kondisinya di jalan itu kita nggak bisa memprediksi ya, terutama cuaca. Nah kali ini kita udah sampai air terjun jembatan Ciberang. Jadi di bawah ini ada arung jeram. Jadi si sungainya dijadikan arung jeram. Kalau udah sampai Ciberang sih sebenarnya udah nggak jauh lagi ya, kita mau masuk ke daerah Citorek. Jadi masih di Jalan Raya Cipanas, Warung Banten. Kita bakal telusurin lagi nih jalan-jalan. Mungkin kalau siang view-nya juga cukup bagus karena kondisinya ini malam, jadi ya cuman gelap aja. Nah ini kita sekarang lagi berada di hutan pinus Cisidin. Nah jadi ini sebenarnya sih kalau siang sih kita mungkin bisa dikatakan bukit ya. Jadi view-nya ini kayak city light kalau malam, cuman kelihatan lampu-lampu kota aja yang berada di kota. Ini kita kondisinya menanjak. Itu tadi balik lagi ke kendaraan kita. Nah ini kita udah berada di atas nih. Kalau di map sih namanya tikungan eksotik ya. Dan ini kondisinya kabut ya. Jadi jarak pandang kita wah terbatas banget. Ini kita udah pakai lampu tembak. Jadi memang kabut pada malam itu tebal banget. Nah ini kita nyalain lampu tembak kuning dan nggak tembus. Kita pakai lampu tembak putih aja dan udah kita tetap safety first. Jadi kita jalannya pelan-pelan. Kita ngikutin alur dari apa ya, dibilang aspal bukan aspal sih ini. Ini kayak gini nih, sambungan lagi. Tapi memang wah ini harus ekstra hati-hati sih. Masih ada garis tengah tapi sudah pudar karena mungkin cukup lama juga kali ya. Jadi ya kita patokan kita ya cuman di garis putih itu aja sih, garis jalan itu, biar nggak terlalu ke pinggir. Yuk, gimana kelanjutan perjalanan kita? Kita lanjut lagi.
kita lanjut. Jadi saat ini kita udah sampai Citorek Timur. Kita melewati pemukiman warga di sini, yang berarti bisa dikatakan ini kotanya Citorek Timur ya. Dan mungkin keadaan di sini kayaknya habis hujan, jadi kondisi jalannya masih basah. Tapi teman-teman bisa lihat langsung keadaan cuaca di sini. Awannya sedikit mendung dan tuh agak mendung, tapi matahari cuma sedikit banget sih yang keluar ya. Jadi mungkin kemungkinan besar kita nanti di Citoreknya, di atasnya kita nggak dapet sunrise. Tapi apapun nanti yang bakal kita temuin, ya kita nikmatin aja bareng-bareng. Yuk kita lanjut lagi. Ternyata di sini kondisi jalannya asik, tapi dengan catatan kita kalau lewat sini siang mungkin view-nya lebih cantik lagi. Ini teman-teman bisa lihat kondisi jalannya yang berkelok-kelok, tapi mungkin untuk yang membawa mobil ya roda 4 itu harus ekstra hati-hati sih sebenarnya di sini, karena memang jalannya nggak terlalu besar. Kondisi jalannya pun naik turun tikungan dan beberapa sambungan aspal ke beton, jadi harus ekstra hati-hati. Dan yang pasti pesan kita nih buat teman-teman yang mau perjalanan ke Citorek pada malam hari, itu yang pertama wajib kondisi motornya harus sehat. Yang kedua, lampu ekstra itu harus. Yang ketiga, diusahakan perjalanannya itu jangan sendiri. Jadi kalau bisa tuh bareng-bareng, karena kondisi jalan yang kita laluin tuh bisa dibilang sepi dan minim penerangan. Dan selanjutnya harus ekstra hati-hati, apalagi di musim hujan, karena ada beberapa titik rawan longsor yang bakal dilalui. Jadi intinya tetap harus ekstra hati-hati. Persiapan mental pun itu harus, persiapan fisik pun wajib, dan persiapan kendaraan pun itu yang diutamakan. Oke, kita lanjut lagi yuk teman-teman. Kita nikmatin pagi ini di menuju Citorek.
teman-teman, dan akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan menegangkan, kita udah mau sampai nih di negeri di atas awan, Citorek atau Gunung Luhur. View-nya seperti apa? Kita nikmatin bareng-bareng ya. Yang pasti kita nanti bakal berbagai pengalaman tentang perjalanan kali ini. Nanti kita juga akan melakukan perjalanan dari Citorek ke Sawarna atau Bayah. Gimana keseruan perjalanan kita? Inilah negeri di atas awan, Citorek. Oke teman-teman, jadi ini keadaan Citorek hari ini Minggu tanggal 4 Januari 2026 di awal tahun. Kondisinya seperti ini, full kabut, matahari pun nggak terlalu semalu-malu, dan di bawah teman-teman, setelah kita dari Citorek kita mau lanjut lagi ke Sawarna. Treknya seperti apa, keadaan jalannya seperti apa, pantengin ya di channel kita. Dan yang pastinya kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel kita dengan cara like, subscribe, and share ataupun komen. Video Citorek kali ini cukup sekian, nanti kita bersambung lagi ke Sawarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.